Dan sebelum kita melanjutkan kepada acara beranda kita pada pagi hari ini, di mana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa insya Allah pada pagi hari ini akan diisi oleh saudara kita, yaitu diisi oleh Ibu Tuti Sumarni SH. Beliau adalah seorang notaris. Insya Allah beliau akan berbagi untuk kita semuanya selak-beluk terkait masalah hukum, terutama yang menyangkut masalah kehidupan kita sehari-hari yang terkait dengan aspek legal ini. Semoga kita bisa mendapatkan pencerahan dari beliau nantinya, dan semoga Allah pun berikan kemudahan bagi beliau di dalam melaksanakan dan menyampaikan pesan-pesannya untuk kita semuanya. Namun sebelum itu kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang harus meninggalkan forum ini dalam rangka melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Sama-sama kita mendoakan semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, mari bersama-sama Bapak dan Ibu kita mengikuti acara beranda kita pada pagi hari ini dengan menyapa dan mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Ibu Tuti Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tuti. Mohon kesediaannya untuk bisa meng-unmute audionya, Bu Tuti. Kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Tuti, senang sekali Ibu Tuti sudah hadir pada pagi hari ini, dan ini pertama kali Ibu Tuti hadir di forum beranda ngaji bareng online ini, walaupun kehadiran Ibu Tuti sendiri sudah sejak awal-awal ya Bu Tuti ya, sudah ikut di dalam forum NVO ini, namun jarang sekali untuk buka kameranya. Dan ini mudah-mudahan menjadi kesempatan sharing yang membawa manfaat dan membukakan pintu rahmat, barakah dan ridha dari Allah untuk kita semuanya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengenal Ibu Tuti ini, Bapak dan Ibu, setelah lebih 2,5 tahun yang lalu saya mendapatkan amanah sebagai Ketua Harian dari Pengurus Besar Perpanahan Indonesia, dan Ibu Tuti mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum di Perpani ini. Nah, sehingga ketika kita berbicara mengenai anggaran dasar dari PB Perpani ini yang baru bisa tersusun ya dalam periode sekarang ini, dan itu adalah merupakan kerja keras utamanya yang dikerjakan oleh Ibu Tuti bersama teman-teman dari bidang hukum lainnya. Nah, untuk kita bisa mengenal lebih jauh Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya terkesan dari Ibu Tuti ini ketika awal-awal saya mengenal beliau, termasuk juga Bapak dan Ibu, anggaran dasar dari Yayasan Nurani Bercahaya Utama ini disiapkan oleh beliau. Beliau menyampaikan bahwa untuk anggaran dasar, akte notaris, untuk lembaga-lembaga keislaman, untuk yayasan masjid, ataupun sekolah-sekolah Islam, maka beliau menggratiskannya, Bu Tuti. Saya terharu sekali, dan betul Bapak Ibu sekalian, beliau tidak memungut biaya sama sekali untuk penyiapan anggaran dasar dari yayasan kita ini, dan sampai dengan seluruh perizinan itu bisa kita dapatkan. Nah, di sini sekelumit tentang beliau, Ibu Tuti, PPAT Notaris Tuti Sumarni Sarjana Hukum, lahir di Bandung. Orang Bandung ini 4 April tahun 67, dan kemudian tinggalnya di Jakarta Utara, alamat kantor di Jakarta Utara. Kemudian beberapa pengalaman kerja beliau, notaris di Kota Tangerang tahun 1999, kemudian PPAT Kota Tangerang tahun 2000, dan sekarang notaris PPAT di Jakarta. Pernah bekerja sama dengan bank konvensional, BRI, Mandiri, BNI, BCA, dan banyak lagi bank lainnya. Kemudian pernah bekerja sama juga dengan bank syariah, bank muamalat, bank-bank swasta lainnya. Kemudian beliau ada pengusaha tambang pasir besi, PT Alam Jaya Nusantara, dan beliau juga ada seorang developer, yaitu PT Agung Beltian Mas. Dan organisasi beliau berada di Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan PPAT, dan beliau adalah Wakil Ketua Bidang Hukum dari Perpani. Dan hobi beliau adalah olahraga panahan dan renang. Luar biasa nih, semuanya adalah olahraga yang merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan beliau menikah, saya pun kenal baik suami beliau, Pak Abel Tasman, sarjana ekonomi, dan memiliki putra-putri sebanyak 4 orang. Nah, inilah sekelumit tentang Ibu Tuti, dan selanjutnya Ibu Tuti, kita masih bersama 372 orang peserta. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu Tuti sampaikan pada hari ini, termasuk juga nanti ada kolom tanya jawab juga Ibu Tuti ya. Boleh jadi nanti ada pernak-pernik permasalahan yang dihadapi, kami akan berikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak dan Ibu. Baiklah Ibu Tuti, kami persilakan untuk Ibu Tuti mulai menyampaikan paparannya sebelum nanti kita memasuki acara diskusi kita. Silakan Ibu Tuti.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa salawat dan serta salam serta tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur ini. Amin. Hingga sampai pada kita semua. Terima kasih saya ucapkan juga atas waktu yang dan tempat yang telah disampaikan kepada saya oleh Pak Ustadz Pak Hasan. Tadi saya telah mendengar ilmu Nabi yang Bapak sampaikan, sangat bermanfaat. Kami juga semua satu keluarga mendengarkan. Jazakallah khair. Amin. Dalam kesempatan ini saya mendapatkan amanah dari Bapak untuk menyampaikan materi sesuai dengan apa yang saya miliki selaku profesi, yaitu notaris PPAT. Mungkin di sini juga Bapak dengan Ibu ada yang lebih memahami daripada saya apa itu notaris dan PPAT. Namun dalam kesempatan ini juga saya sampaikan ke depannya mungkin ilmu yang akan sampaikan ini akan secara berkesinambungan ya Pak Hasan ya. Sehingga dalam kesempatan ini saya sampaikan secara garis besar apa tugas notaris dan PPAT, perbedaannya, kenapa sampai kita ada dua jabatan, satu notaris, satu PPAT, di mana saya sering mengalami mendapatkan tamu-tamu gitu kan, menanyakan Ibu notaris itu apa, PPAT itu apa gitu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya sampaikan juga kepada Ibu dan Bapak, yaitu mengenai tentang notaris dan PPAT. Saya di sini akan minta izin untuk share, Pak. Silakan Bu Tuti. Ya, untuk share materinya. Silakan Bu Tuti. Pada kesempatan pertama ini saya akan mengenalkan kepada Bapak, yaitu mengenai materi mengenal tugas notaris dan PPAT terhadap kebutuhan masyarakat. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini kita nampak ada notaris dan PPAT, Pak. Dasar hukum kami bekerja itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang telah dirubah dengan Nomor 2 Tahun 2014. Perubahannya juga ada tahun Nomor 30 Tahun 2004, peraturan pemerintah, dan PPAT ada peraturannya sendiri, yaitu PP nomor 37 tahun 1998 diganti dengan PP nomor 24 tahun 2016 dan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan nomor 112 Kep 414 2017 yang mengenai kode etik. Begitu juga notaris, kita mengenai kode etik. Jadi kita bekerja, Pak, dikenakan kode etik baik dari notaris maupun PPAT. Apa ini notaris? Apa itu PPAT? Mungkin ada pengertiannya, yaitu notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk mengurus akta-akta otentik secara umum sehingga cakupannya lebih luas. Apa itu akta otentik? Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Akta otentik sendiri merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya dan sebagai bukti yang sempurna di dalam pengadilan. Hakim harus menerima dan menganggap apa yang ada di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan untuk penambahan pembuktiannya. Dan sedangkan PPAT sendiri adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta otentik terkait perbuatan hukum khusus terhadap hak atas tanah maupun kepemilikan satuan rumah susun. Ini nanti satuan rumah susun ini di atas juga memiliki tanah yang menjadi kewenangan untuk selanjutnya nanti akan kita sampaikan dalam kesempatan nanti. Mengenai wilayah kerjanya, notaris itu di provinsi ya Pak ya. Notaris itu provinsi, kalau saya Qadarullah di DKI, satu DKI Pak. Jadi saya bisa bekerja dalam wilayah provinsi.
Sedangkan PPAT saya itu hanya di kota Pak atau kabupaten. Saya di kota Jakarta Utara. Ya, lanjut. Tugas dan kewenangan notaris dan PPAT itu apa? Mungkin bisa dibedakan di sini ya. Tugas dan kewenangannya itu notaris khusus membuat akta-akta yang sifatnya sederhana seperti akta-akta perseroan, PT, CP, yayasan, koperasi, perkumpulan, akte perjanjian kawin, dan lainnya. Ada juga akte perjanjian kredit, SKMHT, dan akta tanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 khusus untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Ada juga akta keterangan waris dan mengenai buku 3 di KUHP. Akta perjanjian lainnya seperti perikatan jual beli tanah, sewa menyewa, hutang piutang, kerjasama, perjanjian kawin, membuat akta wasiat, fidusia, ada melegalisir mengenai kecocokan fotokopi surat-surat, ada juga mengenai legalisasi, yaitu mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan, dan ada juga warmarking, yaitu mendaftarkan perjanjian-perjanjian di bawah tanah yang sudah ditandatangani oleh para pihak. Nah, ini adalah tugas-tugas daripada notaris. Mungkin Bapak Ibu nanti ada satu permasalahan-permasalahan bisa bertanya kepada saya, nomor ada, nanti bisa silahkan secara pribadi kepada saya langsung mempertanyakannya. Dan inilah nilai dari sebuah hubungan silaturahmi. Selanjutnya PPAT adalah menjalankan proses pendaftaran tanah dengan penerbitan akta otentik sebagaimana perbuatan hukum tanah atau hak milik atas satuan rumah susun berupa akta peralihan hak meliputi hibah, jual beli tanah, tukar menukar tanah, pemasukan ke dalam perusahaan atau disebut dengan imreng, yaitu tanah dan atau bangunan harta kekayaan pribadi dimasukkan menjadi harta kekayaan perseroan dalam menjadi bentuk saham. Ada pemberian hak pakai atas tanah hak milik serta hak guna atas bangunan, pemberian kuasa atas pembebanan hak tanggungan, pembagian atas hak bersama terhadap tanah. Contohnya, hak atas tanah milik ahli waris berdasarkan kesepakatan para ahli waris menjadi hanya milik salah satu beberapa ahli waris saja. APHT mengenai atau akta pemberian hak tanggungan dahulu kita kenal hipotek. Ya. Udah mungkin di antara teman-teman, Bapak Ibu akan bertanya, apa sih hak-hak yang ada di Indonesia itu terhadap tanah itu? Nah, kita sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 di pasal 16 jenis-jenis hak tanah meliputi yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Adapun pengertiannya hak milik itu adalah turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang yang hak miliknya dapat diperbolehkan untuk orang Indonesia, sedangkan orang asing tidak diperbolehkan memperoleh hak milik. Ya. Nah, ini hak guna usaha adalah hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan melakukan usaha di sektor perkebunan, perikanan, pertanian, dan peternakan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Hak pakai itu apa? Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban kepada seorang yang ditentukan dalam perjanjian oleh pejabat atau pemilik tanah, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan. Hak sewa, seorang atau satu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Hak membuka hutan, yaitu memanfaatkan hutan dan penggunaan kawasan hutan oleh seorang anggota warga negara Indonesia dan memiliki hak untuk pembukaan kawasan hutan. Ini biasanya kita sebut dengan hak pengelolaan. Nah, mungkin sekarang berkembang bisa menjadi HGB juga, hak guna usaha juga.
Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 seperti hak gade, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini. Dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 ini sampai sekarang tidak pernah dicabut, tapi banyak sekali peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaannya ada yang benar-benar cocok gitu ya, sesuai. Nah, ada juga yang memang tidak sesuai, bahkan saling bertabrakan ya. Nah, tapi mungkin pemerintah kita melaksanakan dikarenakan sesuai dengan kebutuhan Pak ya, atau perkembangan. Pada prinsipnya hak atas tanah itu terbagi dua. Ada yang terdaftar atau yang tidak terdaftar. Yang terdaftar yaitu hak atas tanah yang tersebut di atas tadi yang sudah didaftarkan di kantor pertanahan setempat dengan diberikan alat bukti berupa sertifikat. Jadi Pak, sertifikat itu di dalamnya termuat seperti berikut. Apabila Bapak dan Ibu melihat sertifikat, di dalam sertifikatnya tidak ada ini, tolong segera datang ke BPN untuk melengkapinya. Rata-rata yang tidak ada sekarang itu sertifikat itu di nomor identifikasi bidang, Pak. Di mana dalam sertifikat itu selalu ada nama pemilik, hak, dan tanggal lahirnya. Jenis hak, hak milik, HGB atau HGU, luas tanah, nomor identifikasi bidang, ada nomor, tanggal surat ukur, gambar situasi, dan peta bidang tanah. Saya menitik beratkan kepada nomor identifikasi bidang, Pak. Mungkin sekitar 30% sertifikat kita tidak memiliki nomor identifikasi bidang, sehingga kalau melaksanakan nanti pengalihan atau penjaminan, itu akan sulit sekali sertifikat kita untuk dicek, sehingga kita harus melakukan plotting dulu. Jadi tolong Bapak lihat nanti sertifikat di rumah, apakah ada nomor identifikasi bidang yang disingkat dengan NIB. Itu biasanya di paling halaman kedua Pak ada NIB, kalau tidak ada di halaman kedua, itu di halaman belakangnya Pak ya. Dan saya juga menyampaikan apabila ini nomor peta bidang, selanjutnya akan saya sampaikan di tidak terdaftar ya Pak ya. Di tidak terdaftar itu apa? Ada hak ulayat, seperti ini tanah itu tanah milik adat ya Pak ya, Ibu, seperti girik. Nah, itu. Nah, kedua ada tanah negara, tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Ini diatur dalam pasal 2 PP nomor 18 tahun 2021, ini yang terbaru ini dari lahiran dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 ya, Undang-Undang Hak Cipta. Tanah negara sebagai di mana dimaksud itu tanah yang ditetapkan undang-undang atau penetapan pemerintah. Nah, yang ditetapkan undang atau pemerintah seperti surat infeksi apa ya, surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria. Tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak, tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, tanah terlantar, tanah yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon perpanjangan dan atau pembaruan, tanah yang hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan pemerintah pusat tidak dapat diperpanjang, tanah yang sejak semula berstatus tanah negara. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tanah-tanah seperti ini, silahkan didaftarkan kepada kantor pertanahan dengan permohonan hak. Nanti untuk selanjutnya mungkin secara ini akan saya lebih jelaskan apabila ada permintaan tentunya ya dari Pak Hasan. Nah, untuk tanah yang sudah terdaftar itu bagaimana sih cara perolehan haknya gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan secara garis besarnya dalam kasus yang sangat sederhana, yaitu perolehannya untuk tanah yang sudah terdaftar. Bila ingin kita memperolehnya itu tentu adalah dengan peroleh hak berupa apa? Akte jual beli atau akte pemasukan kepada perseroan, risalah waris, putusan pengadilan, atau
atau lelang. Ini yang disebut instrumen dari peralihan hak. Pembayaran tentunya sebelum kita melakukan akte peralihan hak, kita terlebih dahulu membayar pajak penghasilan, biaya peralihan hak atas tanah dan bangunan yang telah validasi, sementara persyaratannya sertifikat yang sudah dicek, SPPT, PPB, KTP, kartu keluarga, surat nikah, dan NPWP. Nah, izin dari pemilik hak untuk HGB atau hak pakai di atas tanah hak milik atau HPL ini biasanya terdapat pada tanah-tanah perumahan Pak ya, tipe-tipe 21, 36 gitu, yang dibangun oleh Perumnas. Lalu daftar palihan hak ke kantor pertanian kabupaten atau setempat, jadi didaftarkan palihan haknya. Lalu yang kedua, hak milik yang belum terdaftar. Itu apa sih? Itu ada GIRIK atau SK Menteri. Nah, selain dari yang disebut di poin 1 nomor 1 sampai 4 itu syarat syaratnya tersebut, ditambah dengan risalah tanahnya, surat penguasaan fisik, surat tidak sengketa, surat ukur, dimohonkan hak kepada kantor pertanahan. Jadi kita kembali ke atas lagi sebentar. Nah, ini yang nomor 2 ini Pak, bisa di nah, yang tadi nomor 2 ini ada yang tidak terdaftar. Inilah Pak, siapa di antara Bapak dan Ibu mungkin memiliki tanah-tanah hak seperti ini. Nah, Bapak bisa melengkapi dengan syarat-syarat yang tadi. Nah, dengan syarat-syarat yang tadi ya Pak ya, yang hak milik yang belum terdaftar, langsung dibawa ke kantor pertanahan, sudah cukup untuk diterbitkan sertifikat. Mungkin bila Bapak ingin menginginkan, Bapak Ibu menginginkan biaya yang lebih rendah, itu langsung bisa disampaikan ke BPN karena tidak membutuhkan instrumen seperti akte-akte yang lain-lainnya. Nah, namun bila Bapak dan Ibu misalnya tidak ada waktu atau tidak mau repot, silahkan Bapak bisa mendatangi notaris atau PPAT untuk membantunya. Ya, tentunya ya tambahan biaya Pak ya. Baik, kita lanjutkan. Rupanya sekian dari saya. Jazakumullah khair. Mungkin waktunya saya kembalikan kepada Pak Hasan. Demikian juga kepada Bapak, Ibu, saya sudah menyampaikan garis besarnya tugas kami selaku notaris dan PPAT. Mungkin ada kasus-kasus khusus atau materi saya kurang dipahami, silakan saya memberikan kesempatan sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti atas presentasinya dan persiapan materi yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan tentunya akan sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya. Nah, memang permasalahan yang kita hadapi dalam masyarakat, Bu Tuti, ya kadang-kadang memang hal-hal yang terkait masalah hukum seperti ini sama seperti halnya ketika boleh jadi ada perjanjian, misal deposito atau apa. Jarang kita memperhatikan yang tulisan-tulisan kecil yang di belakangnya, Ibu Tuti ya. Jadi kita seakan-akan tidak tertarik, padahal hal itu akan sangat menentukan sekali ketika terjadi permasalahan di dalamnya. Nah, Ibu Tuti, ini sebelum kita memasuki wilayah pertanyaan dari peserta, seperti halnya sekarang ini marak sekali ya Ibu Tuti, ada sertifikat ganda Ibu Tuti ya. Nah, jadi kasihan sekali kalau seandainya mereka yang memiliki boleh jadi lahannya itu hanya itu semata wayang yang dipunyainya, apalagi kalau saya orang yang tidak berpunya dan lahannya pun tidak begitu besar, tiba-tiba sudah ada orang lain yang mengakui dan menunjukkan kelengkapan dokumennya, dan sehingga apalagi ironinya kalau sampai mengalahkan pemilik aslinya itu. Nah, kira-kira hal seperti ini, praktek ini bagaimana terjadinya Ibu Tuti? Apakah ada kesalahan daripada pemilik tanah, ataukah kecanggihan tanda petik yang dimiliki oleh orang-orang yang mensertifikasikan tanah itu, ataukah ada hal-hal lain yang membuat hal ini sepertinya marak nih sekarang ini Ibu Tuti terjadinya dalam masyarakat? Ya, alhamdulillah untuk saat ini memang lagi marak Pak ya tentang penggandaan sertifikat. Apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Agraria atau Menteri Agraria juga sudah menyampaikan bahwa penggandaan sertifikat itu muncul memang bukan hanya dari pihak masyarakat saja atau dari oknum-oknum masyarakat, tetapi ya ada pihak dari pemerintah juga, yaitu dari BPN, di mana kemarin juga di Jakarta Selatan, di Bogor, sudah ditindak 30 orang masuk
ya kan Pak, udah masuk, udah di setel. Ini akibat penggandaan sertifikat. Ya. Ini juga mungkin ada kasus yang lebih senior lagi yang baru-baru ini terjadi, bukan senior yang baru terjadi, yang masih hangat, yaitu kasus Nirina Jubir. Nah, tentu itu kesalahan siapa? Ya, tentunya itu akibat dari kelalaian kita sendiri, ya Pak ya, dari selain mafia, akibat dari kelalaian kita sendiri, ya di mana seorang ibu yang lalai begitu saja mempercayakan kepada pihak-pihak lain, ya Pak ya, yang tentunya seorang pembantu dipercayakan. Begitu juga mungkin ada juga notaris PPAT yang secara tidak bertanggung jawab juga terlibat juga gitu kan, atau oknum-oknum masyarakat. Sehingga sekarang ini banyak sekali korban-korban daripada mafia-mafia tanah ini. Namun mafia-mafia tanah ini mungkin ya korban-korban ini lebih sedikit dari masyarakat umum ini yang mafianya itu perorangan ya Pak ya. Yang sekarang lebih canggihnya lagi itu mafia tanah itu justru pengembang-pengembang besar. Nah, di mana FKMTI sendiri yaitu ada forum komunitas forum korban mafia tanah Indonesia. Itu telah memberikan data bahwa tanah kita ini telah dikuasai oleh oligarki itu hampir 93%. Jadi Indonesia itu hanya memiliki 7% Pak tanah ini gitu kan. Nah, dari 97% yang dimiliki oligarki itu kan yang bermasalahnya itu terlalu banyak Pak, di mana mereka memanfaatkan atau menggunakan tanah-tanah masyarakat tanpa membayar haknya, itu yang sering. Jadi kalau itu ya memang kecanggihan ya Pak ya, kecanggihan dan memang tidak ada pertanggungjawabannya dari oknum-oknum saja sih Pak. Yang sekarang kita harus dikembalikan itu kewaspadaan daripada kita sendiri, di mana menyimpan data yang sebaik mungkin, sertifikat sebaik mungkin, jangan terlalu gampang memberikan fotokopi. Apabila memberikan fotokopi sertifikat kepada pihak lain, tolong ditutup, jangan hanya dicoret aja kopi, bukan gitu, tapi gambar ukur itu Pak yang utama. Ada surat ukur atau surat atau gambar situasi itu ditutup, hak miliknya ditutup. Nah, itu aja udah cukup, mereka tidak akan bisa memasukkan. Jadi ada NIB, ada surat ukur, hak milik, nah, ditutup aja itu Pak. Mereka tidak akan bisa memasukkan. Itu aja bagi saya mungkin kewaspadaan. Nah, terus dalam hal memilih ketika kita menggunakan jasa notaris atau PPAT, sebaiknya datang langsung Pak ke notaris dan ke PPAT dan langsung berhubungan dengan notaris atau PPAT-nya. Kalau bisa Bapak tidak perlu dengan pegawainya dulu gitu. Saya ingin dengan notaris, dengan PPAT langsung bertemu. Mengenai Nirina Jubir dikarenakan tidak langsung berhubungan dengan notaris PPAT. Sehingga notaris sendiri kecolongan Pak. Aktenya disebutkan yang berhadapan adalah almarhum. Almarhum kan Pak udah meninggal. Kok bisa berhadapan itu ya Pak ya. Jadi ada kesalahan. Nah, jadi itulah Pak kewaspadaannya. Jangan begitu mudah memberikan fotokopi sertifikat kepada pihak lain yang bisa digunakan. Ada lagi, nah, ketika kita melakukan seperti tadi ada surat-surat yang belum terdaftar. Ketika kita mendaftarkan, BPN itu akan melakukan pengukuran Pak. Nah, pengukuran itu nanti akan timbul surat ukur. Kita dikasih Pak surat ukurnya, fotokopinya ketika kita. Nah, itu tolong disimpan Pak. Tolong disimpan. Nah, ketika nanti kita sedang bermasalah dengan pihak lain atau penggandaan atau apapun, kita bisa membuktikan kepada pengadilan, yaitu dengan surat ukur itu, yang pertama kali disebutnya gambar ukur. Setelah disertifikat jadinya surat ukur Pak. Nah, gambar ukur itulah yang akan menjadi bukti kepada kita, karena apa? Gambar ukur itu merupakan lokus deliktinya Pak.
tempatnya di mana, karena ada batas-batasnya, ditandatangani oleh para tetangga kiri, kanan, gitu Pak ya, sebelah barat, utara, selatan, nah gitu kan, timur, nah itu Pak, yang bisa membuktikan kita, itu adalah di gambar ukur. Nah, itu tolong disimpan yang selama ini memang menjadi kelalaian semua pihak. Hanya notaris aja mungkin ya Pak yang KPAT tahu, tapi sekarang saya sampaikan, karena memang banyak sekali permasalahan penggandaan ini, kita hanya bisa membuktikan minta gambar ukurnya kepada BPN. Mana gambar ukur surat saya? Itu aja Pak dari saya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima Ya. kasih Bu Tuti. Nah, berikut ini kami mencoba memasuki pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Anur, tadi kami membacanya. Sebentar. Oke, pertanyaan Ibu Anur Erawati, mengapa memberikan hibah ke anak biaya besar padahal kita tidak menerima uang atau menjual tanah atau aset senilai PBB setahun 500.000, biaya hibah di atas 50 juta, memberatkan yang memberi atau yang menerima. Mohon penjelasan Ibu Tuti. Saya mendengar juga memang begitu ya Bu Tuti. Kalau dulu kan kalau misalnya kita mau misalnya saya mau menghadiahkan rumah misalnya kepada salah satu anak kita, kan tinggal hanya dipindahkan akte notaris saja. Nah, sekarang dipajakin itu katanya kalau untuk mau menghibahkan tanah pun kepada keluarga. Mohon penjelasan Ibu Tuti. Untuk hibah garis lurus, satu garis lurus ke atas atau satu garis lurus ke bawah, yang dikenakan pajaknya hanya pajak BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang memperoleh haknya Pak, yang penerima hibahnya Pak ya, itu diwajibkan bayar sebesar 5%. 5%. Nah, tapi bagi si yang menghibahkannya itu tidak kena Pak, 0%, dengan syarat meminta SKB kepada kantor Pratama, pajak Pratama, yaitu SKB itu surat keterangan bebas Pak. Jadi kita menyampaikan seperti KTP, kartu keluarga, surat nikah, akte kelahiran, yang membuktikan ada hubungan antara si pemberi hibah dan penerima hibah. Nah, mengisi formulir dibebaskan. Itu insya Allah berapapun nilainya akan dikabulkan. Jadi hanya bayar BPHTB aja, gitu Pak. Itu 5% dari aset yang dihibahkan, yang dibayar pajaknya? Biasanya kan suka dilihat dari nilai zona ya Pak ya, tapi khusus untuk hibah itu dari ini Pak, PBB aja, dari NJOP. Oke. Nah, terus ini termasukkah dengan ini kalau warisan, harta waris? Harta waris. Ya. Nah, kalau harta waris itu, nah itu kan ada pajak Pak ya. Pajaknya itu tidak besar, hanya satu pajaknya itu. Pajak waris itu sedikit sekali Pak ya penggunaannya itu, di mana dari NJOP itu dikurangi 350 juta dulu. Nah, dari NJOP dikurangi 350 juta, nah, dikali 5%, dikali lagi 50%. Itu pajaknya. Ya, gitu. Itu hajat waris. Dan kalau sudah waris itu tidak perlu menggunakan peralihan lagi, datang ke PPAT Pak dengan risalah waris, minta surat keterangan ahli waris. Kalau kita pribumi cukup dengan lurah saja, dilengkapi dengan surat nikah, kartu keluarga, surat keterangan waris, ya Pak, surat kematian. Nah, baru KTP para ahli waris langsung dibawa ke BPN, langsung aja Pak jadi, gitu. Oke. Peralihan hak nanti sertifikatnya langsung atas nama para ahli waris keseluruhan. Oke, baik. Berikut ini Bu Tuti, kita berikan kesempatan kepada Ibu Ani yang ingin menyampaikan secara langsung. Kepada Ibu Ani Iriani kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Hasan. Izin nih Bu Tuti sedikit mau curhat ya. Apa yang disampaikan tadi, terima kasih ya atas uraiannya. Ya meskipun tetap saya masih ini ya buta gitu soal hukum seperti itu. Jadi gini Bu Tuti, tahun 2018 itu saya tuh membeli suatu unit rumah ya dengan satu bidang tanah gitu ya, jadi 2 kapling seperti itu. Nah, saya tertariknya karena itu berada di dalam kota ya, di Bogor nih. Kemudian juga developernya itu atau
iklannya itu sebagai syariah gitu ya, perumahan syariah tanpa bunga lah seperti itu ya. Kemudian saya beli tanah itu ya 2 kapling itu 132 meter persegi seperti itu ya. Nah, baru pada setahun kemudian baru mendapatkan apa Bu? Baru PPJB ya, perjanjian pengikat jual beli seperti itu ya. Nah, karena saya membayar DP-nya itu tertinggi saat itu ya 250 juta. Kemudian janjinya rumah itu akan segera dibangun ya, dan dalam PPJB itu disebutkan di Oktober 2019 ya, berarti 6 bulan setelah saya melunasi atau DP tertinggi itu ya, setelah membayar 250 juta. Itu janjinya Oktober 2019 rumah jadi gitu ya, ada serah terima kunci lah. Nah, tapi di perjalanan ya qadarullah itu tidak terjadi hal itu. Saya datang ke tempat itu boro-boro rumah jadi dibangun pun belum ya, ternyata di situ ada masalah lah, katanya soal tanah itu belum suratnya belum jelas, belum apa ya yang saya terima gitu di sana. Terus malah penduduk di sana sepertinya tidak setuju mungkin ada perumahan di situ gitu ya, yang dekat yang dijanjikan kapling saya ya, Blok F kalau nggak salah waktu itu. Sampai ada tulisan bahwa memang sepertinya itu tanah itu masih punya penduduk lah, saya tidak tahu pokoknya. Ya udah, saya udah frustasi dari situ ya. Ternyata betul Bu, di berapa bulan kemudian memang tidak hanya saya saja, ada ratusan yang tertipu seperti saya gitu. Akhirnya Bu direkturnya gitu katanya sampai di penjara gitu ya, karena banyak yang protes gitu ya, kemudian banyak yang meminta kembali uangnya, uang DP-nya, tapi dia tidak ada mungkin ya, kemudian dia memilih untuk dibui lah seperti itu, kemudian katanya 1 tahun. Ya udah, setelah itu saya setengah pasrah ya, saya tidak ikut mendemo atau tidak ikut memenjarakan istilahnya ya, daripada udah itu juga nanti saya nggak dapat apa-apa. Dan alhamdulillah tuh pada tahun 2020 saya ada kenalan gitu ya, kemudian dia akan menceritakan tentang perusahaan tersebut, katanya sudah diambil alih gitu Bu, ke saya lupa lah nama-nama itu ya, di awalnya misalkan dia developernya namanya perusahaan gas gitu ya, Gria Abdi Cilendek lah gitu ya, kemudian dipindahkan lagi. Nah itu memang sudah sepertinya menjanjikan juga ya, dia sampai datang ke rumah gitu ya, Bu ini akan segera kami ini, tapi dipindahkan kaplingnya nggak apa-apa. Kemudian kami minta support Bu, karena dari perusahaan yang lama kan sama sekali nol gitu ya, udah bangkrut lah. Saya dengan ininya juga saya ngasih lagi untuk support pembangunan, saya kasih lagi 150 juta gitu ya, jadi udah 400 juta yang saya masuk gitu uang ke sana. Di perjalanan seperti itu lagi gitu ya, bahkan sampai saya menghubungi orang tersebut itu tidak pernah tersambung gitu ya. Nah baru kemarin di tahun 2022 ini ya, di awal ya, alhamdulillah juga ini calon besan saya juga dia kerja kenal dengan salah satu yang punya perusahaan yang terakhir itu, katanya dia terus ke saya gitu, tolong yang punya Bu Ani gitu didahulukan ya, dia udah DP-nya udah segini-gini, udah masuk uang 400 juta gitu kan ya. Dan itu sekarang saya dikasih ini Bu, penggantian kapling tapi hanya berapa bagian ya, bukan masih di daerah sana tapi di kapling yang lain lagi, dari 132 meter ya dengan satu rumah itu sekarang hanya tanah saja Bu, hanya 80 meter persegi gitu ya. Dan saya kira ya udah 80 ya, kalikan harga tanah cuman sekian, berarti saya masih punya selisih 200 juta, pikiran saya seperti itu. Ternyata si perusahaan yang mengambil alih ini dia bilang ya kalau mau aja cuman segitu yang dari kami gantinya gitu ya. Setelah saya diskusi dengan saudara, ya udah nih ambil aja daripada tidak dapat sama sekali seperti yang lain gitu kan. Jadi kalau dihitung hanya 80 meter tanah di situ kan hanya 23 juta aja gitu kan, baru 240 juta gitu kan ya. Tapi daripada katanya. Nah itu yang belum saya ini kan Bu, belum saya ACC-kan gitu ya ke PT yang baru ini gitu ya. Nah sekarang yang mau saya tanyakan, kira-kira saya harus menyampaikan atau minta bukti apa gitu bahwa itu memang punya dia ya, PT yang sekarang, dan itu nanti menjadi atas nama saya gitu Bu. Jadi saya takutnya juga itu tanah memang
punya dia gitu ya, kapling punya dia yang mau diserahkan ke saya gitu Bu, karena itu di Bandung juga katanya Bu sekarang, jadi saya sudah dikasih draftnya gitu Bu, draft apa namanya itu Bu, bahwa ini ya hutang mereka jadi 0 ke saya gitu kan ya, tanah itu seharga 400 juta gitu yang 80 meter itu. Nah itu mungkin Bu, jadi apa yang harus saya lakukan gitu ya untuk meyakinkan bahwa itu ya udahlah saya mau ambil gitu ya, bahwa itu memang tanah dia yang akan diserahkan atas nama saya. Nah, seperti itu. Mungkin Bu Tuti seperti itu ya, ininya ceritannya, minta pendapatnya. Baik, Bu Ani, atas musibah ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti Ibu lebih baik lagi ya. Amin. Kita dianggap ujian aja Bu ya, yang ikhlas aja, kita tetap berdoa ya Bu ya. Untuk ini Bu, memang kalau kita sudah kehilangan ibaratnya ya, kalau udah hilangan domba kita uruslah sama dengan kehilangan sapi ya Bu, gitu kalau kita ya Bu ya. Memang kita udah musibah, saya setuju dengan Ibu ya, apabila Ibu ingin mengambil yang 80 meter ini daripada kita hilang semua. Namun harus dipastikan Bu, Ibu dengan tegas aja mendatangi ke perusahaan itu, ya mungkin Ibu juga harus didampingi oleh teman atau profesi yang memang di bidangnya seperti notaris atau PAT. Ya mungkin ya karena kita sudah silaturahmi di sini, suatu waktu mungkin saya bisa mendampingi Ibu ya menemui perusahaan itu. Yang pertama akan kita lakukan yaitu melihat hak bukti ya Bu ya, karena kalau seperti itu alas haknya apa di sana. Yang pertama itu biasanya kalau pengembang itu tanah-tanahnya itu tidak dimiliki sendiri, tapi dia milik masyarakat, belum dibayar, hanya sebatas perjanjian saja gitu kan Bu ya. Itu yang dikhawatirkan, tanah ini masih atas nama orang lain dikhawatirkan. Alhamdulillah kalau tanah ini sudah atas nama mereka, kita akan mintakan langsung aja Bu, kita putus, tidak usah mereka yang urus untuk ngebangunnya lagi atau membuat sertifikatnya lagi. Kita bikinkan pecahan sendiri aja Bu, kita bikin PPJB dari tanah itu. Siapa pemiliknya sebenarnya, kita minta ke masyarakat. Kalau itu memang masyarakat minta dihubungkan, kita langsung PPJB dengan mereka aja Bu ya. Syukur-syukur kalau itu atas nama mereka. Kita langsung PPJB, kita langsung bayar sendiri Bu, pajaknya dan segala sesuatunya ke BPN. Itu aja Bu, karena tidak ada jalan lain. Kalau saya melihat dari kasus ini kasus yang sama, yang umum. Mereka ini membeli tanah belum bayar kepada masyarakat Bu. Sehingga kita dikasih tanah pun, Ibu dikasih tanah pun belum tentu itu milik dia. Gitu ya Bu ya, itu seujurnya, maka kita harus lihat tanah yang diberikan kepada kita tuh hak apa. Apakah sudah ada sertifikatnya atau belum, dan atas nama siapa ya. Mungkin insya Allah kapan Ibu mau saya dampingi ya, sama-sama Ibu minta waktunya saja gitu Ibu ya. Oke, makasih Bu Tuti ya. Jadi intinya kesimpulannya ya kita harus datangin aja perusahaan yang kemarin ini Bu, dia membuat PPJB kembali ya. Ya betul Bu, karena kita ini kan satu kasus yang harus dilihat keseluruhannya dari dokumen-dokumen. Insya Allah Bu, mungkin mudah-mudahan ada jalan keluarnya Bu ya setelah dilihat dokumen. Ya. Terima kasih Bu Tuti. Izin nanti saya minta HP-nya ke Pak Hasan. Siap. Terima kasih Pak Hasan. Baik, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Dan berikut ini kita geser ya Bu Tuti, pertanyaan yang disampaikan di sini, saya coba scroll lagi ke atas. Ini disampaikan oleh Ibu Dina Samsiar. Sebentar, ini ternyata pertanyaannya banyak sebentar. Saya coba lihat lagi. Oke, ternyata ada pertanyaan di atas. Sejak kapan pencantuman NIB? Kok bisa ada yang pakai, ada yang tidak? Kenapa bisa ada yang pakai, ada juga yang tidak pakai NIB? Andai tidak ada NIB, harus kita urus kemana? Apakah langsung ke BPN? Mohon penjelasan Bu Tuti. Ya, sejak kapan? Yaitu sejak adanya kecanggihan Bu, kita sejak ada komputerisasi ya Bu ya, sejak ada komputerisasi NIB itu dan setelah ada pencatatan juga di BPN,
Kalau misalnya apa namanya, sertifikat di bawah tahun 93 itu rata-rata tidak ada NIB-nya, Bu, ya, tidak ada NIB-nya. Sangat mudah sekali, Bu, NIB itu hanya pengembalian batas, kita langsung datang ke kantor pertanahan, tidak lebih dari 1 jam udah selesai, Bu. Kita namanya diminta plotting, Bu, namanya ya, minta plotting. Jadi kita diplot lagi tanah kita, nanti kita langsung dikasih nomor identifikasi bidangnya. Langsung ke BPN, Bu, nggak usah datang ke notaris kemana-mana, Bu. Biaya besar dan itu pun sangat mudah sekali. Gitu ya. Silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Dan berikutnya pertanyaan dari Ibu Dina juga sama. Di lokasi transmigrasi sudah diterbitkan sertifikat untuk para transmigran, tapi masih bisa diserobot masyarakat setempat atau dikuasai oleh perusahaan yang akan masuk. Bagaimana kasus ini? Ya tentunya itu, Pak, kita disampaikan minta ini dulu, Pak, pertama-tama kalau udah ada penyerobatan seperti ini, yang harus dilakukan yaitu minta surat keterangan pendaftaran tanah kepada BPN atas sertifikat itu. Kan kita sudah punya nomor sertifikat nih, misalnya nomor sertifikat hak milik nomor sekian atau HGB nomor sekian. Nah, kita minta SKPT ke BPN. SKPT itu ketentuannya 1 hari langsung dijawab, Pak. Apabila kesulitan bisa menemui notaris atau PPT di bawah sertifikatnya, hanya dengan KTP kita bisa bantu untuk dibuatkan SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Nanti BPN menjawab bahwa tanah itu terdaftar atas nama siapa, haknya nomor berapa, ada masalah atau tidak masalah, ditanggungkan atau tidak, gitu. Sehingga kelihatan kalau memang itu sertifikat masih atas nama kita, berarti kita hanya dikuasai oleh pihak lain, tentunya kita dapat mengklaimnya. Nah, itu dikembalikan lagi kepada Ibu Dina, apa kita akan menindaklanjuti secara pidana atau penyerbotan tanah, atau kita mau berdamai dulu, memberikan somasi dulu, karena kita sudah punya kepastian dengan SKPT itu. Gitu aja, Kak. Oke, baik. Berikut ini dari Pak Kunto Baikuni, Bu Tuti. Apa saja persyaratan keabsahan terhadap berita acara hasil pengukuran plotting lahan, khususnya dalam hal sengketa lahan? Apakah notaris PPAT disertakan oleh BPN atau ATR dalam proses pengesahannya? Maksud pengukuran itu, Pak, hanya dilaksanakan oleh BPN saja di bidang pengukuran. Biasanya dihadiri oleh saksi-saksi, Pak, oleh saksi-saksi yang ditandatangani, mereka ada batas barat, timur, utara, selatan. Itu aja, Pak, disaksikan oleh siapa? Kami selaku notaris tidak dijadikan saksi, Pak, tidak ada pengesahan, karena itu adalah produk dari kantor pertanahan sendiri. Oke. Sebentar, Pak, bila ada permasalahan, tentunya kita meminta kepada BPN untuk diplotting kembali, untuk diadakan pengukuran kembali. Itulah dasarnya, Pak. Saya minta diukur kembali berdasarkan gambar ukur, ya, Pak, ya. Nanti jangan sampai, Pak, sudah ada sertifikat. Nah, sertifikat itu merupakan bukti hak kita, Pak, tapi tidak menunjukkan lokus deliktinya. Lokus delikti ada pada gambar ukur. Ya, Pak Hasan. Oke, baik. Berikut ini masih kelanjutan dari Ibu Anur tadi itu. Beliau menanyakan mengapa notaris tidak memberikan info adanya permintaan pembebasan pajak, karena semua biaya diserahkan kepada notaris. Kemudian bagaimana dalam kasus bahwa sudah jelas-jelas hibah dari orang tua yang masih hidup untuk anaknya, dan mengapa hibah itu harus tanda tangani juga oleh anak-anak yang lainnya? Itu kan adalah merupakan hadiah menurut beliau, dan itu tergantung orang tuanya mau memberikan hadiah kepada anaknya yang mana, dan hal itu belum merupakan harta waris karena yang memberikan masih hidup. Mohon penjelasan, Bu Tuti. Nah, ini khusus mengenai hibah, Pak. Ini khusus mengenai hibah, kita kan menggunakan peraturan positif, ya, Pak, di Undang-Undang Pokok Agraria dan KUHP. Khusus untuk kita Muslim, tentunya kita ada kompilasi hukum Islam. Nah, baik keseluruhan yang mengenai hibah itu, baik di KUH Perdata maupun hukum Islam atau di kompilasi hukum Islam, itu tentunya hibah itu masih memiliki hak legitimaris namanya, Pak, ya. Masih memiliki hak legitimaris, karena hibah itu diberikan kepada yang bukan ahli waris sesungguhnya. Nah, sehingga ada kemungkinan di akhirnya nanti ada keberatan daripada ahli waris.
biasanya hibah itu akan digugat setelah si pemberi hibah itu meninggal, dan bisa digugat hanya setelah si pemberi hibah meninggal. Apabila itu yang menggunakan atau yang tunduk kepada KUHP, itu bisa digugat dengan pasal legitimarisnya itu 30%, Pak. Bisa digugat 30%. Tentunya dengan gugatan ini, notaris dan PPAT itu akan selalu dipanggil untuk menjadi saksi. Kenapa mau gitu kan diberikan gitu kan, karena memang bukan haknya. Nah, itu dijadikan, sehingga notaris tentunya lebih waspada lagi untuk ada hibah itu selalu menginginkan ada kesepakatan dari para pihak, karena memang itu. Nah, menurut itu sendiri Pak, hukum Islam sendiri hibah itu kan memang, saya lupa suratan ininya, tapi memang dilarang, Nabi menyampaikan kepada kita itu dilarang memberikan kepada di keseluruhannya harta itu. Hanya bisa dengan sepertiganya saja, Pak. Hanya bisa sepertiga. Nah, apabila kita menandatangani not itu tentunya menjadi kelemahan bagi kita dan selalu digugat oleh pengacara, Pak. Karena memang sudah ada ketentuan secara hukum Islam kita tidak boleh memberikan lebih dari 30%. Itu aja, Pak. Dalam pengertian berarti kalau di bawah maksimum sepertiga itu secara hukum peraturan hukum di Indonesia di sini bagaimana, Bu Tuti? Yang namanya hibah itu, Pak, kita memang menganut kepada itu kan harta kekayaan ya, Pak ya. Harta kekayaan yang dilakukan hibah itu selagi kita hidup itu masih menggunakan UPA ya Pak ya, dan turunan-turunannya, KUHP dan turun-turunannya ya. Tapi apabila sudah meninggal itu langsung masuk ke buku 3 ya Pak ya, atau untuk yang bukan Islam itu di buku 3 mengenai harta kekayaan tetap memiliki hak gugatan itu tadi legitimaris. Nah, kalau di hukum Islam ya mereka akan menggunakan hukum Islam, Pak, karena memang kita itu untuk harta kekayaan itu terbagi dari 3 golongan. Untuk yang timur asing itu di pengadilan, untuk barat ya Pak ya, itu dengan KUHP atau di notaris hak warisnya gugatannya. Sedangkan untuk ini kita yang muslim ini kan di kelurahan gitu kan, dan bila bantuannya itu peradilannya itu di pengadilan agama. Jadi gitu Pak, untuk kekayaan itu disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tetap hibah itu bila si pemberi hibah sudah meninggal pasti akan ada gugatan. Nah, untuk itu kita notaris untuk menjaga keharmonisan selanjutnya, baik para penghadap, baik si pemberi hibah maupun penerima hibah, maupun BPN-nya, maupun notaris sendiri, yaitu dari sekarang diamankan. Sebaiknya hadir keseluruhannya, sepakat. Nah, sehingga di akhirnya nanti tidak ada lagi yang berperkara. Memang sulit di awal, tapi indah di akhir, gitu ya Pak ya. Oke. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Lena dan juga dari Ibu Mardaningsih. Di dalam pengurusan harta-harta waris itu, di dalam penelusurannya kan diperlukan juga akte kelahiran ataupun surat nikah dari orang tua. Nah, sementara orang tua zaman dahulu kala kan tidak memiliki surat nikah ataupun apalagi surat keterangan lahirnya. Nah, bagaimana menyikapi apabila dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan hukum waris itu tidak memiliki dokumen seperti ini? Bagaimana cara mengatasinya, Bu Tuti? Ini hal yang umum ya, Pak ya. Sering kita mengalaminya, sering sekali. Jadi bagi ini itu mudah saja, Pak ya. Memang kalau kita ke kelurahan, Bu, Bapak, kita minta surat keterangan ahli waris tanpa surat nikah, tanpa akte kelahiran, di kantor kelurahan bisa keluar surat keterangan ahli waris. Bisa itu ya. Nah, tapi pada saat kita menggunakannya instrumen-instrumen itu kepada BPN, nah, tentunya di notaris saja sudah ke
stop. Kita minta bukti surat nikah. Kenapa harus melihat surat nikah? Kita ingin melihat hubungan hukumnya, hubungan hukum antara si orang tua dengan anak, ya kan Pak? Nah, begitu juga dengan akte kelahiran. Bagaimana caranya kalau tidak memiliki? Itu sekarang Pak, kalau untuk yang muslim itu kita bisa ke KUA ya Pak ya, minta sidang isbat namanya. Minta sidang isbat, yang penting dihadirkan saksi bahwa si ibu dan si bapak ini menikah tahun sekian, walaupun sudah meninggal bisa dikeluarkan isbat, surat keterangan menikah, ya. Dan akte kelahiran bisa dimohonkan, walaupun kita sekarang sudah tua juga bisa dimohonkan kembali. Saya sering mengalaminya, bahkan pernah membantunya juga gitu Pak. Jadi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Nah, kemudian Ibu Tuti, ini bagi masyarakat awam ya, kita kan tidak mengetahui mengenai standar-standar fee ya, yang dikeluarkan untuk notaris ataupun pejabat pembuat akta tanah itu sendiri. Nah, bagaimana? Apakah ada panduannya Ibu Tuti agar paling tidak kita bisa menyiapkan dan juga jangan sampai nanti dikarenakan ketidakmengertian dan ketidaktahuannya menjadi korban daripada notaris-notaris yang mungkin yang mereka mengenakan biaya yang di luar kebiasaannya dikarenakan yang bersangkutan dianggap tidak paham. Mohon pencerahannya Bu Tuti. Nah, untuk notaris mengenai honor atau fee itu sudah ada ketentuan Pak di Undang-Undang Jabatan Notaris tadi yang kita sampaikan, itu 1% dari nilai. 1% dari nilai perjanjian apabila ada angkanya Pak ya. Apabila angkanya itu 1% Pak. Untuk akte, di dalam aktenya itu ada nilai, misalnya kita perjanjian ada 1 miliar, 100 juta atau 200 juta. Nah, sedangkan untuk yang tidak bernilai, nah, itu dari notaris, nah, itu mungkin ada kebijakan sana notaris, kita tidak ada diatur Pak, tidak diatur ya. Tergantung dari situasi daerahnya masing-masing ya Pak ya, nilai kerjanya. Mungkin Bapak juga pernah mengalaminya, kita sama-sama pernah mengalaminya, di mana akta sederhana perkumpulan, yaitu perpani, ya Pak, itu akta sederhana sekali, satu notaris bisa meminta 30 juta. Ya kan Pak Hasan ya? Ya. Itu akte kita yang perpani diminta 30 juta. Itu sementara kita ke tetangganya itu hanya diminta 3 juta gitu kan. Gitu kan. Jadi pandai-pandailah mencari notaris ya Bu ya, karena itu situ tidak ada nilainya. Pandai-pandailah mencari notaris, apabila di sini mahal ya pindah ke sini gitu aja Bu ya. Tapi kalau sudah ada nilainya itu memang sudah ada patokannya Pak dalam Undang-Undang 1% untuk notaris ya Pak ya. Tapi untuk PPAT ini sudah dikeluarkan juga peraturan menteri itu khusus untuk PPAT itu apabila di bawah 500 juta itu 1% Pak. Oke. Ya, sampai dengan 1 M itu 0,75 gitu Pak ya. 0,75 sampai dengan kurang lebih 2 M itu ada 0,5. Sampai 0,5% Pak. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Tuti atas pencerahannya dan beberapa peserta ada juga yang mengirimkan apakah boleh nomor Tuti diberikan apabila ada yang menanyakan. Silahkan Bapak, Oke, Bapak mengizinkan. Baik. Kalau bagi saya Bapak promosi. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini Bu Tuti sebelum kita mengundang Prof. Saryadi, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Yeni Bakri. Jadi bagaimana cara kita menyikapi sebetulnya kalau seandainya harta-harta atau aset tersebut sudah dibagikan, seharusnya sudah selesai ya kalau saya baca dari pertanyaan ini. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya ternyata aset yang peninggalan dari almarhum atau almarhumah itu belum dibagikan, sementara dengan berjalannya waktu, apakah sebaiknya diperbaharui kembali sertifikatnya atas nama seluruh ahli warisnya, ataukah bagaimana sebaiknya menyikapi situasi dan kondisi itu, Bu Tuti? Mohon diulangi lagi Pak pertanyaan saya kurang Jadi paham. beliau menyampaikan bahwa kalau seandainya kan
dari harta peninggalan dari seseorang yang sudah meninggal dunia, dan sampai sekarang ini kan belum dibagikan. Nah, maka menyikapi keberadaan aset tersebut, dikarenakan sertifikat kan sertifikat lama dan atas nama Ya. almarhum atau almarhumah itu. Nah, apakah sebaiknya ketika yang bersangkutan meninggal, kalaupun toh belum dibagikan harta warisnya, apakah sebaiknya sertifikatnya itu diperbaharui dengan diatasnamakan kepada ahli warisnya, atau bagaimana sebaiknya dalam kasus seperti itu? Dalam kasus seperti ini, Pak, harus di dalam waris ini bila ada yang meninggal ya, yang memiliki harta kekayaan atau harta peninggalan, itu harus segera dibagikan. Kenapa? Karena nanti akan terjadi kepada berkesinambungan. Harta berkesinambungan itu banyak faktor. Berkesinambungan itu seperti misalnya terjadinya persatuan apabila pihak yang satu menikah lagi dengan pihak lain, gitu kan ya. Nah, itu jadi berkesinambungan selayaknya apabila sudah ada harta peninggalan dari pewaris itu langsung dibagikan. Kenapa langsung dibagikan? Mungkin secara hukum Islam takut ada hak dari anak yatim yang termakan, apalagi mengenai tanah sedikit pun, Pak ya. Langsung aja dibagi, atau sertifikat langsung diperbaharui menjadi nama para ahli waris, gitu Pak. Langsung bisa bawa sertifikatnya, bawa surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, surat nikah, KTP para ahli waris, KTP para akte kelahiran, itu bisa langsung Pak. Nanti bayar pajaknya pun kita bisa lihat dari PBB Pak. Yang tadi saya sampaikan, itu aja. Oke, baik. Dan Ibu Tuti, dari Pak Kunto, mohon penjelasan apakah lahan fasum atau fasos yang menjadi bagian SHGB yang berasal dari AJB ataupun pelepasan hak dengan bukti kepemilikan lahan, yaitu kertas bersegel, dapat dibatalkan oleh letter C, yaitu berupa girik yang diklaim berasal pada lokasi yang sama. Kalau pasos pasum ya Pak ya, itu juga tidak akan bisa terbit jadi sertifikat Pak, kalau pasos pasum. Nah, mungkin kalau penggunaannya sendiri masih lama di BPN itu biasanya BPN bisa memberikan dengan hak pakai, tapi hanya 5 tahun ya Pak ya, per 5 tahun. Nah, sedangkan di atas tanah itu sendiri, di atas tanah pasos-pasos sendiri masih ada tumpang tindih antara tanah negara dengan girik, di mana ini keterangan tanah yang tidak terdaftar ini tidak bisa dipertanyakan kepada kantor pertanahan seperti Ibu tadi dengan meminta SKPT. Itu tentunya kita hanya bisa ke kelurahan Pak, minta keterangan apakah girik ini terdaftar atau tidak. Di kelurahan tentu ada namanya buku C Pak ya, buku C. Beliau punya bukunya tebel, itulah aslinya buku C, itu bukti pembayaran pajak sebetulnya girik itu Pak ya. Tanda bukti ada, ditanya ke kelurahan, kemudian kita meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran. Nah, apakah tanah ini tanah negara atau yang dimaksud tanah girik? Tentunya dihadirkan juga dari pihak kelurahan Pak. Itu bisa kelihatan apakah itu ada giriknya di situ, karena kan di girik itu di catatannya itu di kelurahan itu ada letaknya disebut dengan blok. Kalau di situ misalnya sawah tentunya blok S berapa, kalau darat blok D berapa gitu. Jadi mereka punya tanda-tanda tersendiri Pak. Oke. Itu kelurahan ya. Baik, terima kasih Bu Tuti. Jadi mudah-mudahan menjadi jelas bagi kita semuanya bahwa sebagaimana tadi sudah disampaikan sebelumnya juga bahwa untuk surat-surat Pak, mohon maaf ini gempa di sini, saya pamit dulu Pak ya. Ya Allah ya Rabbi. Ini lagi gempa Pak. Salam Mohon maaf ya. Ya Allah ya Rabbi. Semoga aman-aman Bu Tuti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, sama-sama kita mendoakan ya semoga Allah berikan keselamatan dan perlindungan ya kepada
Ibu Tuti, sekeluarga, dan seluruh masyarakat yang berada di wilayah yang sedang terkena gempa sekarang ini. Semoga Allah berikan perlindungan dan keselamatan dan juga untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, Bapak dan Ibu, Ibu Tuti sampai dengan meninggalkan laptopnya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada beliau dan seluruh keluarganya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Walaupun Ibu Tuti sudah tidak ada lagi, kita mohon kesediaan kepada Profesor Suharyadi untuk dapat menyampaikan sambutan kata penutupnya dalam acara kita pada hari ini. Kepada Prof. Suharyadi, kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Jaludin. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang ini sedang gempa. Saya di apartemen di lantai 11 juga bergoyang-goyang. Ya, Prof. Masya Allah. Jadi memang ya ini gempa sedang melanda berbagai bagian dari negara kita ya. Kemarin di Jember berkali-kali juga sudah terjadi. Kemudian musibah-musibah yang lain, erupsi gunung dan lain sebagainya ya. Saya kira memang kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam lindungannya selalu. Amin. Dan saya kira hari ini penjelasan Ibu Tuti paling tidak memberi pencerahan kepada ibu-ibu sekalian terutama ya, sama bapak-bapak sekalian yang mempunyai masalah. Ya, saya sendiri sebenarnya tadi ada masalah yang harus saya tanyakan, tapi kan Bu Tuti sudah nggak di tempat, nanti kita di lain waktu aja. Jadi Pak Chan, karena situasi memang kurang kondusif ya, saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Yang intinya terima kasih Pak Chan selalu menghadirkan tokoh-tokoh yang menguasai bidangnya masing-masing, sehingga pencerahan kepada kita semakin luas, semakin mengetahui, semakin paham berbagai permasalahan yang terjadi dan bagaimana mengatasinya. Saya kira ini sangat bagus. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian yang sampai saat ini masih mengikuti kegiatan ngaji bareng online. Dan mudah-mudahan gempa ini memang ini kalau di Jakarta kelihatannya sementara ini masih imbas dari gempa yang terpusat di berbagai daerah sekitar Jakarta. Dan mudah-mudahan kekhawatiran Ibu Miranti bahwa daerah Jagakarsa, Ciganjur itu juga termasuk daerah yang rawan, mudah-mudahan tidak terjadi. Hanya Allah yang mengatur semuanya, maka kita hanya bisa berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teman-teman di grup NBO juga sudah merasakan adanya gempa. Iya, Masya Allah. Saya kira demikian bahasan. Mudah-mudahan semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas sambutan dan pesan-pesannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh jadi di tengah mudahnya arus informasi yang beredar di kalangan masyarakat sekarang ini, termasuk kita semuanya, bahwa betapa kita banyak sekali beberapa hari terakhir ini mendapatkan perakiraan-perakiraan mengenai situasi yang berlaku, termasuk juga mengenai keberadaan gempa ini. Ya, sebagaimana halnya kemarin boleh jadi ada di antara Bapak dan Ibu mendapatkan berita pula mengenai potensi gempa sesar Baribis ancam Jakarta, ataupun mengenai bagaimana ada video dari YouTube mengenai kewaspadaan tanah bergerak mengancam 14 kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Maka tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, peringatan-peringatan seperti ini perlu kita sikapi dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kearifan dan keseksamaan pula, sebagaimana kita mengetahui bahwa tidak ada yang bisa memastikan mengenai segala sesuatu itu akan berlaku ataupun terjadi. Namun di sisi lain kita mengambil hikmahnya adalah sebagaimana tadi diingatkan oleh Prof. Suharyadi, kewaspadaan selalu bagi kita semuanya. Dan tentunya ketika kita menyadari bahwa siapakah yang maha mengatur alam semesta ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, maka tiada lain
dari apa yang kita lakukan, termasuk juga di dalam kita menelusuri ayat-ayat yang kita baca dalam hari-hari terakhir ini, bahwa banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan mengenai azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh perbuatan manusia itu sendiri. Maka tiada lain kita sama-sama saling saling menyemangati, Bapak dan Ibu, saling mengingatkan bahwa mari kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, ataupun seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan tentunya kita sering mengingatkan juga untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan amal-amal kebaikan kita dan kepedulian kepada sesama. Nah, sesungguhnya Bapak dan Ibu, bahwa kalau seandainya kita mendapatkan kiriman-kiriman video seperti ini, sebaiknya dengan penuh kearifan sehingga tidak menghadirkan kepanikan bagi kita semuanya. Dikarenakan sesungguhnya kalau sana berbicara mengenai peringatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam Al-Quran ini, bahkan lebih dahsyat lagi, sesungguhnya peringatan-peringatan yang telah Allah sampaikan itu melebihi daripada apa yang disampaikan dalam video-video ini. Namun sama-sama kita menyikapi dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Dan pada akhirnya kita hanya berusaha dan berikhtiar dan mengikuti bagaimana petunjuk-petunjuk yang diberikan pemerintah ataupun oleh badan-badan yang menangani masalah gempa ataupun bencana alam ini, dan ikhtiar itu kita lakukan. Namun pada akhirnya kita semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan dan Maha mengatur untuk keberadaan kita semuanya di alam semesta ini. Dan mudah-mudahan melalui apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini, di dalam kita melaksanakan ngaji bareng online ini, kita berupaya menelusuri firman-firman Allah, dan juga melalui apa yang kita dapati dalam acara beranda, walaupun Ibu Tuti sudah meninggalkan laptopnya pada saat ini, sama-sama kita sampaikan terima kasih pula kepada Ibu Tuti yang telah menyampaikan pesan-pesan yang sangat bermakna, dan terutama kesediaan beliau untuk memberikan pelayanan secara khusus kepada Bapak dan Ibu yang memerlukan bantuannya. Nah, sehingga kepada Bapak dan Ibu yang memerlukan nomor HP Ibu Tuti dapat menghubungi saya, nanti insya Allah saya akan berikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan insya Allah sebagaimana yang telah saya sampaikan, bahwa betapa beliau selama berpuluh tahun ini membantu untuk kegiatan-kegiatan, untuk kegiatan masjid ataupun kegiatan pendidikan Islam, maka beliau membebaskan untuk pengurusan biaya-biaya sertifikasinya ataupun biaya-biaya notarisnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, semoga Allah melindungi, merahmati kita semuanya, dan kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama kita mengikuti secara seksama dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Dan kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Ibu Tuti, dan semuanya jamaah NBO. Marilah kita memohon kepada Allah bahwa semuanya yang terjadi itulah qada qadarnya Allah. Tapi kita tetap memohon yang terbaik untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiqu fil mazid. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa adimi sultan. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Amin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Qadir ya Muqtadir, ya Allah, ya Hafid, ya Muqit, ya Salam. Duhai Rabb kami, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Engkau pula ya Allah yang menentukan qada qadar kami. Engkaulah yang memutuskan segala dalam kehidupan ini. Di alam semesta ini, semuanya qada qadarnya dalam genggaman-Mu ya Rabb. Dengan tangan-Mu Engkau berikan kami hamba-hamba-Mu yang taat ini perlindungan. Hanya Engkau yang mampu menjaga, memelihara kedamaian, ketenteraman di alam semesta ini. Ya Allah, ya Allah, ya Hafid, ya Muqit, atas peliharaan, atas penjagaan di muka bumi ini, ya Allah. Engkau berikan kami semuanya keselamatan. Tapi dengan qada qadarmu ya Rabb,
kami berserah diri, kami bertawakal, kami pun menerima dengan ikhlas ya Allah. Pasti kami meyakini bahwa ini yang terbaik untuk kami semuanya ya Allah. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan Alhamdulillah. semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tata Taslim atas doanya. Semoga menjadi doa yang Allah kabulkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa oleh Ustaz Taslim pada hari ini, maka berakhir pula acara kita. Semoga hari ini dapat kita isi dengan amalan terbaik kita dan terus kita memperbanyak zikir dan istighfar kita Bapak dan Ibu ya, dan waspada tentunya Bapak dan Ibu dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita semuanya, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.